Eh, Shalom Pak, ini Iya. eh, baru ikutin profilnya Pak Lo ini baru tadi aku searching dan lain-lain. Banyak yang aku pelajarin semuanya. Gini Pak, aku sudah coba main saham, tapi mungkin masih ada ketakutan. Nah sekarang saya mau bertanya ke hal yang lebih menakutkannya. Kayak gitu, karena kan pastikan saya sama Pak Lo mungkin modalnya berbeda. Teman-teman yang lain modalnya berbeda. Nah, tadi kan ibu yang tadi ngomong kalau saya dagang bakmi, kapan saya kayanya? Nah, yang saya tangkap eh, kalau saham yang bersifat investasi itu adalah saham yang kita bermain di tempat yang bagus. Yang saya ikutin profilnya Pak Lo gitu kan. Cuma naiknya kan lama. Kalau naiknya lama kan mendingan saya dagang bakmi. Sorry ya Bu ya. Karena kan pasti perputarannya lebih cepat. Jadi kan mengamankan cash flow. Sedangkan kan tadi yang saya tangkap dari seminar saham ini, kita nih ikut saham saya masih kepingin kaya lah. Kita manusia biasa ya teman-teman ya. Jadi saya mau kaya gitu dengan bermain saham. Tapi kalau misalkan dengan modal yang terbatas kita main saham, apa bisa kaya? Atau mendingan kita dagang bakmi gitu kan? Nah, sama satu lagi pertanyaan saya, sebenarnya mafia saham itu seperti apa sih? Apakah kita masih punya harapan di dunia saham dengan modal yang tidak seperti mafia saham? Itu aja. Terima kasih. Saya nggak usah jelasin ya, tadi Pastor udah jelasin saya orang miskin, mungkin lebih miskin dari kamu loh, orang miskin yang diberkati Tuhan ya melalui bursa saham. Kalau kita nggak punya uang, kita harus kerja, cari uang, mungkin dagang bakmi atau dagang bakmi supaya dapat uang. Kemudian kita hidup hemat dan sederhana. Sisa uangnya baru bisa dibelikan saham. Ya. Kalau uang you cuma sedikit, terus nggak mau kerja, beli saham, ya habis dong modalnya tergerus untuk biaya hidup. Jadi seperti saya pun demikian. Saya juga orang nggak punya, kerja di bank 11 tahun sebagai clerk, pegawai tata usaha. Ya, gaji kecil, tentu saja clerk gajinya kecil terus ya. Tapi saya bisa gaji kecil, saya bisa hidup hemat, sederhana, masih ada sisa uang untuk saya belikan saham. Ya. Ketika uang saya sudah banyak, baru saya tinggalkan pekerjaan saya, fokus menjadi seorang investor saham. Harus punya uang banyak dulu. Ya, kalau uang nggak banyak, you mesti kerja, ya harus kerja. Dagang bakmi juga boleh. Warren Buffett dulu nggak punya uang juga dia jadi loper koran gitu ya. Jadi mesti kerja ya. Kapan kita boleh santai-santai hidup kalau uang kita sudah banyak ya. Udah financial freedom. Saya keluar dari bank sebagai seorang kepala cabang karena saya merasa uang saya sudah banyak. Saya berhenti. Sampai sekarang sudah 27 tahun work from home ya, work from home. Oh nikmat loh work from home, nggak usah berjuang dengan kemacetan tiap hari ya, berjam-jam di jalan ya, tiap hari santai di rumah ya. 27 tahun ketika COVID orang-orang kenal work from home ya, tapi mungkin baru setahun udah nggak tahan, tapi saya udah 27 tahun dan saya menikmati work from home 27 tahun. Jadi ingat, kalau nggak punya uang harus kerja dulu. Mau kerja seperti saya di bank boleh, dagang bakmi juga boleh, kecuali kalau udah uang banyak. Berinvestasi kalau rasa udah cuan banyak, uang udah banyak, baru tinggalkan semuanya. Kira-kira gitu ya. Oke. Ya. Saya tidak berani membeli aset kripto ya. Karena tadi kan saya udah bilang saham is the best choice, not cryptocurrency, bukan cryptocurrency. Saya membeli saham karena di situ ada perusahaannya ya. Misalnya saya beli saham Bank CIMB ya misalnya. Itu ada perusahaannya. Perusahaan itu 1 tahun mungkin masih bisa menghasilkan keuntungan 4 triliun ya setahun. Ada banknya, ada asetnya. Tapi kalau saya beli cryptocurrency, asetnya apa?
nggak ada asetnya, ya sangat beresiko. Jadi saya menghindari uang saya ditempatkan di tempat yang sangat-sangat berbahaya. Uang saya hanya ditempatkan di tempat-tempat yang aman bagi saya. Dengan batas keamanan, ada margin of safety, ada discount. Saya tidak mau berapa sakitnya kalau saya kehilangan uang saya. Jadi saya hanya menempatkan uang saya di tempat-tempat yang paling aman menurut saya. Saya nggak mau tempatkan uang saya di aset-aset kripto yang sangat berbahaya. Nanti kalau uang saya hilang gimana? Ya. Nanti disyukurin sama orang pada gembira semua. Tentu saya akan cari uang saya tempat yang paling aman dan yang paling menguntungkan. Paling aman dan paling menguntungkan. Tapi kalau itu di tempat kripto yang berbahaya tentu saya akan hindari. Ya. Itu untuk orang lain saja, bukan untuk saya. Tetap bagi saya saham is the best choice.